Jejak Paulus Thanos, buron kasus IKTP ditangkap di Singapura, sempat lolos di Thailand. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akhirnya menangkap Paulus Thanos, tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP yang masuk daftar pencarian orang, DPO, alias buron sejak 2021. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan saat ini sudah ditahan. Benar bahwa Paulus Thanos tertangkap di Singapura, ujarnya, Jumat, 24 Januari 2025. Saat ini, KPK berkoordinasi bersama Polri, Kementerian Hukum, hingga Kejaksaan Agung sedang bergerak ke Singapura untuk mengurus ekstradisi Thanos. Benar bahwa Paulus Thanos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan, ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Jumat 24 Januari. Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan, sambungnya. Dilansir laman KPK, Paulus Thanos memiliki nama asli Tian Po Chin. Thanos adalah pria kelahiran Jakarta, 8 Juli 1954. KPK mencatat Thanos sudah berstatus buron atau dalam pencarian tim penyidik sejak 19 Oktober 2021. Ia diduga terlibat korupsi terkait pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011 sampai 2013 pada Kemendagri. Thanos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lain pada 2019 lalu. Ketiga tersangka lain itu adalah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara ISNU Edi Wijaya, anggota DPR 2014 hingga 2019 Miriam S. Haryani, dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan IKTP Husni Fahmi. Thanos berpotensi menjadi salah satu tersangka kunci dalam kasus ini. Sebab, perusahaan milik Thanos mendapat proyek besar terkait IKTP ini meski menjadi anggota konsorsium terakhir yang bergabung. PT Sandipala Arta Putra mendapat pekerjaan sekitar 44% dari total keseluruhan proyek IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. KPK telah berhadap-hadapan dengan Thanos. Salah satunya, ketika Thanos berada di Thailand. Namun, KPK tidak bisa membawa Thanos ke Indonesia lantaran Thanos sudah mengubah identitasnya. Pada Agustus 2023, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Paulus Thanos mempunyai 2 kewarganegaraan. Satu diantaranya Afrika Selatan. Adapun KPK telah lebih dulu memproses hukum sejumlah orang di pusaran korupsi IKTP. Mereka ialah mantan Ketua DPR Setia Novanto, mantan anggota DPR Markus Nari, 2 pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yakni Irman dan Sugiharto. Kemudian Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, pihak swasta Andi Agustinus, Made Oka Masagung, serta keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Para tersangka selain Thanos telah dijatuhi hukuman sebagaimana putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Miriam telah menjalani vonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Miriam divonis pada 2017 karena terbukti memberikan keterangan palsu di persidangan terkait kasus proyek IKTP. ISNU dan Husni juga telah divonis hukuman 4 tahun penjara serta denda sebesar 300 juta rupiah pada Oktober 2022 lalu. Hanya Thanos yang belum menjalani proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka bersama ISNU, Husni, dan Miriam. Sebab, Thanos buron ke luar negeri. Di sisi lain, salah satu hal yang menonjol dalam kasus IKTP ini adalah terseretnya ex-ketua DPR Setio Novanto, Setnov, dalam perkara yang berbeda. Setnov, yang juga merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar dijatuhi vonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.